Untuk pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi seseorang yang menurut kita dia melakukan kesalahan menurut syariat? Apakah kita tidak boleh marah? Dan jika sudah terlanjur marah, apakah setelahnya kita harus bersikap baik kembali seolah-olah tidak pernah marah? Apa yang dimaksud dengan marah dengan perbuatan jeleknya saja bukan pada pelakunya? Mohon pencerahannya dari Habib, terima kasih. Man ra'a minkum mungkaran, seperti hadis tadi itu ya. Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaknya dia merubah. Merubah itu dengan apa? Dengan segala cara. Kadang-kadang lihat tuh Sayyidina Hasan Hussein yang mesti kita contohkan tadi. Dia merubahnya enggak dengan emosi, bahkan dengan main sandiwara lemah lembut. Kadang-kadang orang melihat kemungkaran itu, maka nafsunya yang bergerak, bukan karena Allah dan Rasul. Sehingga muncullah sok alim, muncullah sok hebat, muncullah merendahkan orang yang di depannya yang dia anggap bersalah itu, sehingga keluarlah kata-kata kotor, keluarlah cacian. Ini tanpa disadari dia telah berbuat mungkar dengan merendahkan muslim, dengan mencaci muslim. Ini mungkar, mungkin lebih mungkar dari perbuatan mungkar yang dilakukan orang itu. Kita marah atas agama Allah. Nabi SAW, idza du'iya haqqallah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Nabi ketika perintah Allah dilanggar, enggak ada yang berani mengangkat kepala karena murkanya Nabi Muhammad. Ini Nabi, gitu loh. Ini Rasul. Tidak ada dalam hatinya itu nafas. Ini murni untuk Allah dan beliau melihat dengan mata hatinya. Ini orang gimana? Ketika seseorang kencing di masjid, apakah itu enggak mungkar? Mungkar. Apakah Nabi marah? Enggak. Karena Nabi melihat ini orang berbuat mungkar karena dia enggak faham. Ada orang berbuat mungkar Nabi marah, ada orang berbuat mungkar Nabi enggak marah. Kan jangan disamakan dengan kita. Karena Nabi melihat hakikat yang di depannya. Jangan ini diambil untuk kita puaskan nafsu kita, marah dengan yang enggak sholat, marah dengan yang maksiat, sampai mencaci dan seterusnya. Ini nafsu, bukan lillahi ta'ala. Ini nafsu. Nabi ketika ada orang kencing di masjid, sahabat marah, mungkar, kencing di masjid. Tapi malah sahabat yang marah itu dilarang sama Nabi. Gimana ini? Kemungkaran dilakukan di depan sahabat marah malah dilarang. Karena cara mengatasi mungkar yang semacam ini bukan cara yang dilakukan sahabat yang tepat. Ini orang udah kencing, tempat udah najis. Kalau kamu marah mengusir dia, kencingnya akan kemana-mana. Tambah banyak yang najis di masjid. Sudah hikmah. Dan ini orang nggak tahu. Biarin supaya puas dulu kencingnya. Nabi membiarkan orang kencing di masjid. Gimana ini hukumnya? Ada hikmah gitu loh. Wadu ila sabil rabbika bil hikmah. Ajak orang itu ke jalan Allah dengan hikmah. Nabi biarkan. Ini udah kencing. Dan waktu itu kan tanah ya. Masjid Nabi tanah. Biarkan. Selesai Nabi menyuruh ngambil air, siram. Kemudian dipanggillah orang ini. Dengan lemah lembut. Nabi dengan senyumannya, ya akhal Arab, wahai saudaraku, ini masjid tidak pantas kencing di dalamnya. Lemah lembut Nabi. Ini orang melihat sahabat ini marah, dia lagi kencing melihat. Ada apa ini kok marah?
Kemudian Nabi melarang mereka untuk memarahi orang ini. Dilihat sama mereka, senang dia dibela sama Nabi. Selesai dipanggil dan lemah lembut, diberi pemahaman sampai dia salut dan senang sama Nabi, berdoa Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tusyarikni ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad. Selain aku dan Nabi Muhammad jangan dirahmati ya Allah. Sampai seperti itu. Inilah hikmah. Ya. Ketika kita lihat mungkar, jangan kita pakai emosi dulu, gitu loh. Takutnya ini nafas, bukan untuk Allah. Kita mikir, ketika kita lihat mungkar kita berpikir gimana cara mengatasi mungkar ini. Kadang-kadang mengatasi mungkar itu dengan diberi waktu, dibiarkan dulu, nunggu waktu yang tepat, nunggu suasana yang tepat. Ada orang marah, kalau ini sampai memukul orang umpamanya, ada mungkar. Apakah kita langsung datang kita pukul orang itu? Berkelahi sama kita. Maka orang emosi biarkan dulu. Selamatkan. Yang ini kasih dia makanan, kasih dia minum, melihat sampai amarahnya itu reda, baru kita omongkan yang enak gitu. Intinya ketika kita lihat kemungkaran jangan langsung dengan emosi. Pikir, kita langsung mikir gimana cara menyelesaikan mungkar ini, bisakah saya menyelesaikannya? Kalau nggak bisa jangan nambah ya mungkar setelahnya lah. Abdul Haddad mengatakan ketika ada orang bawa minuman keras nih, dia nggak minum, bawa minuman keras. Kalau kita katakan, itu khamar, buang, jangan diminum. Kita tahu ini orang congkak. Ini orang nggak takut sama kita. Kalau kita larang, dia akan malah meminum khamar itu. Maka haram kita nahi mungkar dalam kondisi ini. Karena kalau kita larang, dia malah berbuat mungkar lebih lagi. Ada orang memukul seseorang. Kita tahu kalau ini kita larang memukul, tambah dibunuh orang ini. Jangan dilarang. Gitu. Artinya tidak semua mungkar yang kita lihat langsung harus kita respon. Pikir, gimana caranya? Apakah bisa saya atau enggak bisa? Apakah kalau saya akan timbul mungkar lebih lagi? Kalau seperti itu ya jangan. Cukup kemungkaran kecil yang terjadi. Jangan ditambah kemungkaran lebih besar lagi. Wahakadha.